Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dengan peluru meriam jiwa stasioner ini, Akademi Shrek tidak lagi membutuhkan elit Starlo atau Doling untuk menjaga kota. Mereka kemudian bisa menggunakan kekuatan mereka secara langsung melawan Kekaisaran Ryu. Selain itu, meskipun pertempuran 1 lawan 10 Huo Yu Hao tidak selesai pada akhirnya, ia telah menang dalam 7 pertempuran. Dia telah sangat melukai individu kuat lawan mereka dan memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap moral dan momentum Kekaisaran Ryu. Tentara Kekaisaran Ryu telah beberapa saat ditolak, mereka mundur. Mereka telah dikalahkan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Yu Hao? Situasi Wutong. Suara Yan Shaoze tampak agak suram. Huo Yu Hao menjawab, "Dekan Yan, aku ingin merawat saudari Xiao Tao dulu, dan kemudian aku akan membawa Tang Wutong untuk perawatan. Hanya keluarganya yang tahu bagaimana memperlakukannya. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali setelah aku pergi. Tapi aku berharap Anda semua bisa memaafkanku. Hidup Wutong adalah segalanya bagiku." Shang Linar berkata, "Kamu anak yang baik, Yu Hao. Jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu butuhkan. Aku suka kepribadianmu dengan cinta dan emosi yang berani. Dan kamu telah melakukan cukup banyak untuk akademi." Pratua Suan menepuk pundak Wu Yu Hao dan berkata sekali lagi, "Reputasimu telah disemen dengan pertempuran ini. Kembalilah sesegera mungkin, karena akademi membutuhkanmu." "Ya, aku akan kembali cepat mungkin begitu situasi Wutong stabil." Huo Yu Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Swan dan kedua dekan ketika dia meninggalkan pavilion Dewa Laut. Dia bersujud di depan pohon emas sekali lagi sebelum dia mulai mengucapkan mantra lebih jauh dan membuka gerbang spektralnya. Penatua Swan dan kedua dekan memandang ketika gerbang hitam besar itu terbuka dan Huo Yu Hao menghilang ke dalam kegelapan. Yan Shaoze menghela nafas samar saat dia melihat gerbang yang dengan cepat menutup. Dia benar-benar sudah dewasa. Dia masih tahu apa yang penting dan dia masih tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan di saat seperti ini, aku jauh dari dia ketika aku seusianya. Shalin tertawa dingin, terutama tentang emosi dan hidupmu. Mulut Yan Shaoze berkedut tetapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia tidak pernah bisa memenangkan argumen melawan Shalin tentang ini. Penatua Swan berkata, "Shaoze, segera kumpulkan komandan 3 kekaisaran. Kita akan membuka pertemuan sesegera mungkin untuk menyusun strategi melawan Kekaisaran Ryu. Kita bisa sedikit rileks karena Kekaisaran Ryu telah mundur, tetapi kita harus melakukan langkah yang benar sesudahnya. Kalau tidak, permaisuri Dewi Perang akan mengejutkan kita sekali lagi." Di dalam Demiplan Spektral, Huo Yu Hao melangkah keluar dari gerbang spektralnya dengan cepat, tetapi tidak menyadari betapa terkejutnya ketika dia keluar bahwa di suatu tempat di kejauhan ada lautan api. Dia akan menyakitkan dan auman yang ganas bisa terdengar ketika aura mayat hidup melonjak baik di dalam lautan api dan di sekitarnya. Huo Yu Hao adalah pemilik Demiplan Spektral ini dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura mayat hidup dari Demiplannya telah melemah setidaknya 10%. Kekuatan destruktif macam apa yang bisa mencapainya? Huo Yu Hao melolong ke udara saat dia mengetuk kakinya di tanah dan melonjak ke langit. Es pamungkas yang berkembang dengan cepat meresap keluar ketika dia naik ke udara dan suhu dengan cepat turun ketika kepingan salju besar menari-nari di sekujur tubuhnya. Huo Yu Hao melihat segalanya. Jarak 5 km telah terbentang dengan bermandikan api. Untungnya Huo Yu Hao tidak memilih tempat di dekat Camp Legion Seluruh Jiwa ketika ia menempatkan Ma Xiao Tao ke Demiplan Spektralnya. Kalau tidak, semua sumber daya mereka yang tersimpan di sini akan dihancurkan. Ma Xiao Tao seperti monster dalam bentuk manusia saat dia menerjang ke tanah, dan makhluk mayat hidup menjadi debu kemanapun dia pergi. Api pamungkas Ma Xiao Tao tidak murni tetapi masih memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Makhluk-makhluk mayat hidup bahkan tidak takut dengan aura suci, tetapi mereka sangat takut dengan api pamungkasnya. Semua jenis makhluk mayat hidup tidak bisa benar-benar menolak api pamungkasnya. Untungnya Ma Xiao Tao yang sombong telah membuat marah beberapa naga es.
di dalam demi-plan spektral, dan naga es itu telah bekerja sama dan hampir tidak dapat menghentikan pembantaian histerisnya. Wo Yuhao menampar dahinya. Arbai jelas tidak ada di sana karena dia belum membawa Raja Beruang Es kembali ketika dia jatuh pingsan. Kalau tidak, Ma Xiaotao tidak akan bisa destruktif jika dia ada di sekitar untuk memerintah makhluk maya hidup lainnya. Wo Yuhao melepaskan tarian salju es pamungkas saat longlongan yang panjang berjalan jauh ke kejauhan. Dia adalah diktator tempat ini dan makhluk-makhluk maya hidup itu telah menyetujui sejak lama ketika ia terus tumbuh lebih kuat. Naga es adalah makhluk mayat hidup terkuat. Di dalam dimensi spektralnya tentu saja itu tidak termasuk Erbai. Kekuatan bertarung naga es ini hampir bisa dibandingkan dengan kekuatan Feng Hao Doulo, dan 3 naga es yang bekerja sama hampir tidak bisa menahan Ma Xiaotao. Mereka semua terluka dan babak belur, dan mereka segera meraung dalam ketika mereka mendengar longlongan Huo Yuhao untuk meminta bantuan padanya. Ma Xiaotao tampaknya merasakan aura Huo Yuhao saat dia menoleh ke langit. Mata merah gelapnya segera memancarkan kegilaan yang intens. Ketika musuh berhadapan, mata mereka akan terbakar dengan kebencian. Wo Yuhao telah melemparkannya sebelum ini dan dia telah pulih sedikit ketika dia mulai membantai semua yang ada di sekitarnya. Raja Roh Kudus telah mengukir pembunuhan ke tulang-tulangnya sejak lama. Ma Xiaotao berteriak dengan marah ketika dia melihat Wo Yuhao dan sayap Phoenix-nya mengepak saat dia berlari ke arahnya seperti bintang jatuh. Wo Yuhao berhenti di udara saat dia segera melepaskan tarian salju es pamungkas. Badai es dan salju yang dahsyat segera membentuk pusaran air raksasa yang melanda Ma Xiaotao. Meskipun pikirannya masih sedikit lelah, kemampuan regenerasi inti jiwa pelengkap yin yang-nya telah memungkinkannya untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Bagaimana Ma Xiaotao bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya dalam kondisi seperti itu? Es pamungkas Wo Yuhao menguncinya sepenuhnya. Ma Xiaotao seperti gengat kecil yang berjuang dalam badai salju. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya karena dia telah bertarung untuk waktu yang lama. Dia sekarang berhadapan dengan Wo Yuhao dan es pamungkasnya mempengaruhi kekuatan jiwanya, sementara dia mengeluarkan kekuatan jiwanya terus-menerus ke titik di mana kekuatan jiwanya akhirnya habis. Ma Xiaotao begitu histeris sehingga dia ingin meledakkan inti jiwanya, tetapi Wo Yuhao berlari ke depan tepat pada waktunya dan menggunakan tarian salju es pamungkasnya untuk sepenuhnya melumpuhkannya. Wo Yuhao membawa Ma Xiaotao kembali ke tanah. Dia menatap tubuh beku dan ekspresi mengamuk saat dia menghela nafas panjang. Aku sudah mengecewakanmu, kakak. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sebelumnya, dan itulah mengapa kamu menjadi seperti ini. Wo Yuhao membuka tangannya saat dia berbicara dan memeluk Ma Xiaotao dengan lembut. Wo Yuhao benar-benar pulih dari cederanya yang dideritanya dari belati Dewa Iblis karena energi hidupnya yang luar biasa. Kekuatan jiwa Wo Yuhao berdesir dan es pamungkasnya menyebar ke tubuh Ma Xiaotao melalui pelukannya dan menekan api jahat di tubuhnya. Kekuatan jiwa Ma Xiaotao baru saja mulai pulih karena inti jiwanya, tetapi inti jiwanya sekarang melambat saat es pamungkas melonjak dengan kuat ke dalam tubuhnya. Wo Yuhao membantunya menyilangkan kakinya untuk duduk sebelum dia duduk di hadapannya, dan dia menggunakan cakar penangkap naga untuk menarik telapak tangannya ke depan dan meletakkannya di tangannya saat dia perlahan-lahan menyalurkan kekuatan jiwa es pamungkasnya yang murni dan dicampur dengan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Ma Xiaotao. Segera kekuatan jiwa Wo Yuhao memasuki meridian Ma Xiaotao dan hatinya berubah menjadi simpul. Situasi Ma Xiaotao berbeda dari Tang Wutong. Aura kematian telah benar-benar melemahkan Tang Wutong, sementara Ma Xiaotao diganggu oleh kejahatan. Situasi Ma Xiaotao relatif lebih baik, tapi meridian, kerangka dan organnya telah lama tererosi oleh ki jahat, dan itu menyusahkan. Terutama karena ki jahat itu dengan penuh semangat menyerbu lautan spiritualnya. Namun Wo Yuhao tidak seperti bagaimana dia ketika dia pertama kali mencoba untuk mengobati Ma Xiaotao. Segalanya berbeda sekarang dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan jiwa Wo Yuhao dengan paksa menekan api jahat Ma Xiaotao di bawah kendalinya yang rumit, dan dia mengusir benang ki jahat itu seutas demi seutas seperti dia mengekstraksi parasit dari tubuhnya. Awalnya Wo Yuhao mengalami kesulitan membimbing ki jahat keluar dari tubuhnya, tetapi ia mulai melantunkan mantra dan ki jahat menjadi jauh lebih lunak ketika kekuatan pemurnian berangsur-angsur mengalir melalui meridian Ma Xiaotao. Dengan kata lain, ki jahat sedang dimurnikan secara langsung. Wo Yuhao menggunakan es pamungkasnya
kekuatan spiritualnya yang tangguh dan kekuatan pemurnian saat ia secara bertahap membilas dan membersihkan setiap sudut tubuh Ma Xiaotao melalui ketiga meridian itu. Ia mengusir setiap ons ki jahat saat dia mempertahankan kekuatan jiwanya yang seperti api. Penipisan dan kelelahan Ma Xiaotao dari sebelumnya terbukti sangat bermanfaat. Dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang luas dan Huo Yuhao telah membatasi kesembuhannya. Ini memungkinkannya untuk fokus pada tubuhnya. Huo Yuhao membutuhkan waktu 12 jam untuk menghilangkan semua kijat dari tubuhnya dan lautan spiritualnya. Ma Xiaotao bisa benar-benar bangun jika kijat di lautan spiritualnya juga dihilangkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah proses yang sulit. Kedua belah pihak saling bertentangan. Huo Yuhao merenung dalam-dalam selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dengan metode yang relatif beresiko karena dia tidak bisa menunda lebih jauh lautan spiritual Ma Xiaotao, melepaskan ki jahat dari awal sampai akhir, dan jika dia tidak membersihkan lautan spiritualnya sepenuhnya maka semua yang baru saja dilakukan bisa sia-sia. Huo Yuhao mengandalkan pikirannya saat dia menggunakan perampasan spiritual terhadap lautan spiritual Ma Xiaotao. Perampasan spiritual dapat memungkinkan pertahanan siapapun terhadap kekuatan spiritual segera dilumpuhkan menjadi nol, dan semua kemampuan pertahanan melawan kekuatan spiritual akan sepenuhnya dihilangkan. Huo Yuhao dengan cepat menggunakan ledakan spiritual setelah dia selesai menggunakan pemisahan spiritual. Lautan spiritual Ma Xiaotao bergetar kuat ketika ledakan spiritualnya mengalir melewatinya, dan Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk menyuntikkan seutas kekuatan spiritualnya yang memiliki kekuatan pemurnian ke dalam lautan spiritual Ma Xiaotao. Lautan spiritual Ma Xiaotao sepenuhnya merah gelap. Jika lautan Huo Yuhao adalah lautan emas, maka lautan spiritualnya adalah lava cair. Lahar cair mendidih dan menggelegak ketika benang kekuatan pemurnian memasuki lautan spiritualnya. Sepotong lava merah gelap segera berubah menjadi merah keemasan. Tetapi lava segera membalas terhadap kekuatan pemurnian Huo Yuhao dengan ganas. Ini efektif. Huo Yuhao segera membuat keputusan yang akurat dan tidak lagi menahan diri saat dia sepenuhnya melepaskan kekuatan pemurnian yang tertanam padanya. Cahaya putih lembut menutupi sepetak besar lautan spiritual Ma Xiaotao dan bertarung dengan gagah berani melawan semua ki jahat yang terkandung di dalamnya. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk mengangkat tangan kanannya saat dia meletakkan jarinya di antara alis Ma Xiaotao dan terus-menerus menanamkan kekuatan pemurniannya ke lautan spiritual Ma Xiaotao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao melindunginya dan membuat kekuatan pemurnian tidak mungkin melukai organ vitalnya. Waktu terus berlalu dan ekspresi seram Ma Xiaotao mulai surut. Wajahnya yang gelap dan berbahaya secara bertahap mendapatkan kembali warna dan kemerahannya. Huo Yuhao tampak seperti berada di keranjang uap saat banyak kabut dan uap air keluar dari tubuhnya saat naik ke udara. Ini mewakili kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh, yang dapat menyaingi kekuatan seorang limit Daulo. Huo Yuhao harus menggunakan perampasan spiritual terhadap Ma Xiaotao terus-menerus, karena hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa kekuatan pensuciannya bisa masuk. Kekuatan jiwa Ma Xiaotao perlahan-lahan pulih melalui inti jiwanya. Meski masih ada ki jahat yang terkandung dalam kekuatan jiwanya, tapi ki jahat itu jauh lebih redup daripada sebelumnya. Selain itu, dia masih tidak bisa melakukan apa-apa karena Huo Yuhao telah mematikan lautan spiritualnya dan matanya tertutup ketika ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya yang cantik dari waktu ke waktu. Kekuatan pemurnian Huo Yuhao akhirnya menghilangkan benang merah ki jahat di lautan spiritual Ma Xiaotao. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menarik jarinya dan meletakkannya kembali ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa es pamungkas Huo Yuhao mengalir ke tubuhnya dan hawa dingin sedingin es membuat Ma Xiaotao menggigil kedinginan saat dia membuka matanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.